Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi untuk trading ya, untuk trading scalping di tanggal 3 Januari 2023 di hari Rabu ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau kembali ingetin ke teman-teman kalau list saham yang saya rekomendasikan bisa dijadikan watchlist dulu ya. Jadi dilihat dulu respon marketnya. Kalau direspon menarik diikuti kenaikan, baru teman-teman cari momentum entry. Dan kalau saya boleh menyarankan entry dan exit biasanya harus saya sarankan untuk cepat ya teman-teman. Jadi tetap harus berhati-hati sama guyuran ya. Dan ini bukan ajakan beli atau jual ya teman-teman, disclaimer. Jadi saham yang di sini itu berdasarkan hasil analisa saya. Dan keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya terhadap trading teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, untuk list sahamnya di tanggal 3 Januari ada 4 ya teman-teman. GZCO PTRO ini sahamnya Pak PP yang hari ini lumayan ya, data transaksinya lumayan oke. Dan yang ketiga, yang keempat ini saham kemarin saya rekomendasi masih menarik menurut saya. Dan yang ketiga ini Oka, saham yang hari ini ARA, dan dua ini ya saham gorengan garis keras ya. Jadi waspada terhadap bantingan-bantingan luar biasa nih. Gitu ya teman-teman. Untuk pembahasannya sendiri seperti ini. Yang pertama Gosco ini kalau teman-teman lihat saya buat watchlist Pak PP ya. Brand naik 1%, BRPT naik 4%, cuan masih suspend. GZCO naik 11, PTRO ini saham yang diakuisisi naik 8%, TPIA juga naik 8%. Ya saran saya sih ini bisa dijadikan watchlist ya, tapi kalau yang menarik itu GZCO, kenapa? Karena fraksi harganya juga dia kecil ya. Yang selanjutnya adalah PTRO, dia berdasarkan chart intraday di pergerakannya market open ngegas gitu ya. Jadi kalau kita mau copet-copet di area sini nih kan masih ada waktu nih. Nah tuh bisa lumayan ya teman-teman seperti itu. Tapi ya balik lagi ke sesuaikan dengan style trading teman-teman masing-masing ya gitu ya. Kalau menurut saya GZCO menarik. Kenapa menarik? Karena ada akumulasi broker CC ya. Kalau dilihat dari data transaksinya ini cukup lumayan ada akumulasi gitu ya. Walaupun bukan strong akumulasi. Dari chartnya juga sebenarnya ini masih arahnya downtrend, belum menunjukkan higher high gitu ya. Masih seperti ini ya, masih kurang oke lah kalau menurut saya kalau secara teknikal. Tapi kita nggak fokus ke sini teman-teman, kita lihat dulu pergerakannya. Kalau dia gerak kita lumayan masuk ya, dan ini lumayan loh teman-teman. Saham GZCO di harga 134 ya, jadi kenaikan per tiknya ini juga lumayan ya, lumayan ya, bisa cuan ya. Kalau seandainya dapat 2-3 tik ya, ini ya lumayan kalau menurut saya ya cuannya ya. Lanjutnya saham PTRO juga sama, ada akumulasi broker GR. Kalau GZCO CC ya. Nah, ini broker GR 2 miliar. Terlihat dari chart intraday dia market open ngegas ya, dan ya dia lalu sideways di area sini. Ya nggak tahu ya Pak PP masih ada agenda apa, tapi juga ini chartnya saya pikir udahan ya. Saya pikir udahan, tapi kayak berdasarkan histori di tanggal 15 dia ada kenaikan 8% juga ya ini ya. Ini 8%, ini 8%, style sama, dan kalau dia masuk besokannya kita masih bisa dapat cuan ya, walaupun dia langsung turun lagi, tapi style mainnya tuh kita scalping ya teman-teman, bukan swing ya. Jadi kalau dia bergerak kita masuk ya, dia bergerak naik, maksud saya dia bergerak naik kita masuk. Kalau dia nggak bergerak cenderung sideways atau turun ya nggak usah masuk. Dan kalau seandainya dia bergerak naik kita beli dan dia langsung turun ya kita langsung cut loss ya, seperti itu ya. Kalau saya seperti itu teman-teman, mungkin ya saya harap juga teman-teman bisa mengikuti seperti itu. Tapi kalau enggak ya siap aja dengan resikonya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang trading, teman-teman yang bertanggung jawab, dan teman-teman yang paham dengan style teman-teman masing-masing gitu ya. Ini juga ada saham Okas, ini saya paham banget. Saham Okas adalah saham gorengan garis keras ya. Ya kayak nggak tahu dia sebelumnya volumenya nyaris nggak ada, tapi hari ini lumayan ada volume dan diikuti kenaikan. Nah kalau secara historis kan pernah beberapa kali volumenya ada, dia hari itu naik pertama, dia lanjut naik ya hari keduanya. Nih hari pertama ini volume ada naik, di hari kedua ikut naik gitu ya. Ya, makanya ini juga menurut saya menarik untuk di scalpingin ya saham Okas. Kalau pada saat data transaksinya ini, data transaksinya ya lumayan liquid untuk saya ya, untuk saya yang masuk in outnya nggak nyampe 50 jutaan ya. Misalnya kita masuk 10-20 juta, ini masih akan sangat terserap ya
untuk scalping di saham Okas ini. Tapi pahami bahwa saham ini tuh gorengan garis keras ya. Maksud saya jangan sampai teman-teman ditinggal scalping di saham ini, better in dan outnya cepet gitu ya. Ya balik lagi sama seperti yang tadi saya jelasin, yang sudah sebelumnya saya jelasin. Kalau dia gerak naik ikutan, kalau dia nggak gerak ya nggak usah ikutan. Kalau data transaksinya dia broker summary-nya netral tapi dia ARA. Biasanya ya teman-teman, biasanya nih kalau ARA ada gap up. Nah kalau ada gap up lanjut naik gitu, bisa kita manfaatkan cari cuan tipis-tipis ya. Kalau saya sih tipis-tipis aja teman-teman. Dia misalnya spread 34%, masa ngambil 2-3% kita nggak bisa kan, harusnya logikanya bisa ya. Tapi ya tetap aja harus berhati-hati. Kalau nggak yakin nggak usah entry, ini saham garis keras, gorengan garis keras ya. Lanjut ada saham Molly ini teman-teman. Kemarin saham Molly ini saya rekom ya. Nah, 29 saya rekom dan hari ini naik lagi 6,9% ya. Jadi menurut saya pun ini masih menarik karena 2 hari ini volumenya masih cukup lumayan gede. Tapi kalau secara historisnya 3 hari langsung, di hari keempatnya sih masih ada kenaikan, tapi di hari kelimanya ambrolnya langsung gak kira-kira 17%. Jadi memang karakternya untuk scalping in dan out cepat. Kalau mau day trade, atau swing gitu ya, beli pagi misalnya atau mau jual sore atau besoknya gitu mau hold ya pasang stop loss yang ketat ya teman-teman. Ya seperti itu. Jadi ada 4 saham, GZCO, PTRO, Okas dan juga Molly. Dan sama satu lagi kalau mau teman-teman yang suka yang suka sama saham properti ya, sektor properti ya, dengar-dengar beritanya sih akan ada stimulus gitu ya dari pemerintah untuk meningkatkan, menggairahkan kembali sektor properti. Dan diikuti nih hari ini ada saham SMRA. Kalau secara indeksnya sih kayaknya belum banyak yang perform ya, tahu saya nggak terlalu perhatiin deh. Saham Bapak, Tara, MSIE. Wah ini saham serem ya teman-teman. PUDP, Bika, Homi, Aman, Citi. Ya udah mulai pada ini ya, udah mulai pada gerak ya. Tapi nggak tahu yang lain, saya nggak analisa mendalam. Yang jelas saham SMRA ini ya teman-teman lihat sendiri, ada broker OD melakukan akumulasi 10 miliar. Dia sendiri ya yang makan. Yang jualan dari beberapa broker ya, AK, Excel, YU, AZ, EP. Jadi ini dari banyak pihak ke sedikit pihak ya. Satu kalau di sini yang sampai 10 miliar. Dan kenaikannya pun dia nggak terlalu kencang ya, 1,7%. Ya mungkin kalau seandainya ngelihat dari posisi chartnya di fase ini masih fase akumulasi gitu ya. Tapi ya menurut saya menarik. Tapi ya teman-teman, kalau di saham ini saya nggak mau sharing trading plan ya. Saya mau teman-teman bisa paham dan buat trading plan masing-masing. Misalnya entry di 585, misalnya saya mau cut lossnya kalau dia bergerak di bawah MA10. MA10 di berapa? MA10 572, berarti berapa tick tuh? 572. Atau saya mau cut loss kalau seandainya dia turun sampai di MA10. MA10 di area 567 ya. Jadi teman-teman bikin plan aja kalau udah dapat barang, misalnya mau setting trailing stop atau segala macam. Kalau semenjak dari sini ke sini sih udah arahnya uptrend gitu ya, dari mulai tanggal 12 Desember. Tapi ya menurut saya menarik, sisanya teman-teman atur sendiri planningnya seperti apa. Ya, saya harap itu aja teman-teman. Saya harap paham ya untuk resiko dan risk rewardnya untuk scalping saham. Berhati-hati. Dan kalau ada juga teman-teman yang punya list rekomendasi saham menarik, boleh juga ya sharing di kolom komentar. Mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.